Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati dengan NIM 202011146. Di sini saya sebagai moderator kelompok 5. Di sini kelompok 5 mendapat materi tentang kapitalisasi dan struktur modal. Anggota kelompok 5 diantaranya saya sendiri, Dia Rahmawati dengan NIM 202011146. Yang kedua ada Dita Oktavia Widya Stutik dengan NIM 202011154. Yang ketiga ada Vika Septi dengan NIM 202011155. Yang terakhir ada Fitratul Zakia dengan NIM 202011163. Hubungan antara kapitalisasi dengan struktur modal. Menurut definisi pertama, surplus tidak dimasukkan dalam jumlah kapitalisasi. Sedangkan menurut definisi yang kedua, surplus dalam segala bentuknya adalah diperhitungkan di dalamnya kapitalisasi. Susunan dari jenis-jenis modal yang membentuk kapitalisasi tersebut merupakan struktur modalnya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kapitalisasi menekankan pada artian kuantitatif, sedangkan struktur modal menekankan pada artian kualitatif. Dengan kata lain, dapat pula diartikan bahwa kapitalisasi itu merupakan jumlah modal yang terkait pada perusahaan yang meliputi jumlah utang jangka panjang dan modal sendiri. Sedangkan struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. Masalah kapitalisasi dan struktur modal itu pada umumnya timbul dalam perusahaan pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru. Yang kedua, pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan atau ekspansi. Yang ketiga, pada waktu diadakan consolidation, baik dalam bentuknya merger atau amalgamation dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada. Yang keempat, pada waktu dijalankan rekapitalisasi atau recapitalization, debt reducement, dan reorganisasi finansial. Teori kapitalisasi. Teori kapitalisasi berdasarkan pendapatan The Earning Theory of Capitalization. Nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu. Sebelum menentukan multiplier tersebut, perlulah kita menentukan lebih dahulu rate of return atau tingkat pendapatan investasi yang dikehendaki bagi modal yang akan ditanamkan dalam suatu perusahaan tertentu. Teori kapitalisasi berdasarkan biaya. The Cost Theory of Capitalization. Menurut cost theory, kapitalisasi perusahaan didasarkan pada cost dari fixed capital yang digunakan di dalam perusahaan atau investasi dalam plant, equipment, patent, dan lain sebagainya. Biaya mendirikan perusahaan, jumlah modal kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan yang lain sebagainya. Jadi kapitalisasi di sini didasarkan kepada cost yang telah dikeluarkan. Pengertian kapitalisasi juga digunakan untuk menjelaskan jumlah modal yang digunakan dalam perusahaan. Modal tersebut berbentuk modal saham, surplus, dan utang jangka panjang lainnya. Nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu. Overcapitalization akan terjadi apabila earning tidak cukup besar untuk mendapatkan fair of return dari jumlah modal yang diinvestasikan, atau dengan kata lain average of return lebih kecil daripada fair rate of return, atau bisa terjadi jika jumlah nilai saham yang ada di dalam peredaran lebih besar daripada nilai real dibandingkan dengan nilai asetnya. Undercapitalization terjadi apabila average rate of return dari perusahaan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return dari modal yang diinvestasikan dalam perusahaan yang sejenis lainnya, atau jumlah nilai saham yang tercantum dalam neraca jauh lebih kecil daripada nilai real asetnya.
Overcapitalization. Overcapitalization akan terjadi apabila 1. Earning tidak cukup besar untuk mendapatkan fair of return dari jumlah modal yang diinvestasikan, atau dengan kata lain average rate of return lebih kecil daripada fair rate of return. 2. Jumlah nilai sekuritis yang ada di dalam peredaran lebih besar daripada nilai real dibandingkan dengan nilai asetnya. Undercapitalization. Undercapitalization terjadi apabila 1. Average rate of return dari perusahaan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return dari modal yang diinvestasikan dalam perusahaan yang sejenis lainnya. 2. Jumlah nilai security yang tercantum dalam neraca jauh lebih kecil daripada nilai real daripada asetnya. Cara mengatasi over dan under capitalization yaitu 1. Overcapitalization dapat diatasi dengan cara mengurangi jumlah nilai nominal modal saham atau mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. 2. Undercapitalization dapat diatasi dengan cara mengadakan stock split, yaitu pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan pengukuran harga nominal per lembar secara proporsional, dan stock dividend, yaitu pembayaran dividen dalam bentuk saham dan bukan dalam bentuk kas. Rekapitulasi reorganisasi reorganisasi struktural itu penyusunan kembali struktur model organisasi. Misalnya, organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisatoris. Reorganisasi finansial merupakan kapital strukturing yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan keras atau sangat cenderung untuk insolvable. Struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu struktur modal yang memaksimalkan nilai perusahaan atau bunga atau harga saham perusahaan dan meminimumkan biaya modalnya. Suatu perusahaan dalam keadaan apapun jangan sampai jumlah hutang lebih besar daripada jumlah modal sendiri, atau dengan kata lain jangan sampai lebih dari 50%, sehingga modal yang dijamin atau hutang tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya. Berdasarkan konsep cost of capital, perusahaan berusaha memiliki struktur modal yang optimal, dalam arti bahwa struktur modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-rata atau average cost of capital. Pada perhitungan cost of capital, besar kecilnya average cost of capital adalah ketergantungan pada proporsi masing-masing sumber dan beserta biaya dari masing-masing komponen sumber dana tersebut. Struktur yang optimal tersebut terjadi pada saat nilai perusahaan maksimal atau struktur modal yang mengakibatkan biaya rata-rata tertimbang turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, struktur aktiva. Perusahaan yang semakin besar aktivanya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua, ada growth opportunity, kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara leverage, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi dan pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Yang terakhir, risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.